Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khusu Fatima dari PGMI 3D dengan NIM 19591117. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dari tugas mata kuliah matematika dengan materi statistika dan peluang. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama ada statistika. Nah, yang pertama di sini ada pengertian statistika. Pengertian statistika ini adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data yang dilakukan. Nah, data sendiri di sini adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan penelitian. Nah, yang kedua di sini ada fungsi statistika. Di sini terdapat beberapa fungsi statistika. Yang pertama ada statistik menggambarkan atau statistika menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Contohnya berbentuk numerik atau variabel. Dan yang kedua ada statistik, data bisa disederhanakan menjadi kompleks yang mana datanya yang dimengerti. Dan yang ketiga ada statistik adalah teknik untuk membuat perbandingan data. Yang keempat, statistik dapat memperluas pengalaman dari diri sendiri. Dan yang kelima, ada statistik dapat diukur besarnya dari suatu kondisi. Dan yang keenam atau yang terakhir di sini ada statistik dapat menentukan suatu berhubungan sebab akibat. Dan yang ketiga di sini ada tujuan statistika. Di sini tujuan statistika terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada untuk menyediakan sebuah estimasi mengenai suatu akibat dari hipotesis yang dapat diterima dan nantinya akan dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sebuah keputusan yang akan dijalankan nantinya. Dan yang kedua ada untuk mengurangi jumlah populasi dan cukup luas dengan ukuran yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dan yang ketiga ada untuk menerangkan berikut juga mendeskripsikan data mengenai populasi yang sedang diselidiki. Dan yang keempat di sini ada untuk menyediakan estimasi ataupun model tentang nilai yang tidak diketahui sebelumnya berdasarkan suatu data yang sudah diselidiki. Dan yang kelima atau yang terakhir di sini ada untuk menetapkan suatu kondisi agar sebuah hipotesis ini dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk membuat dalam melakukan sesuatu. Di sini yang keempat ada manfaat statistika. Manfaat statistika yang pertama ada membantu mengobservasi dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja secara efisien dengan hasil sesuai yang diinginkan dengan objek yang ingin diteliti. Dan yang kedua di sini membantu observasi untuk membaca data yang dilakukan terkumpul sehingga penelitian dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan yang ketiga di sini ada membantu meneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek observasi yang diteliti. Nah, yang keempat di sini ada membantu penelitian untuk melihat bahwa ada atau tidak adanya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya yang saling berkaitan. Dan yang kelima ada membantu penelitian dalam membuat prediksi untuk waktu yang akan datang di masa depan. Dan yang kelima di sini ada manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, bagi ibu-ibu rumah tangga mungkin tanpa disadari mereka telah menerapkan statistika. Nah, dalam pembelajaran ini uang untuk kebutuhan keluarganya sering melakukan perhitungan untung rugi. Nah, beberapa jumlah uang yang harus dikeluarkan sehingga bulanannya untuk uang belanjanya, listrik dan lain-lain. Nah,
Yang kedua di sini ada sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, selain statistika dipelajari secara formal, sebenarnya kita juga menggunakan dalam perhitungan indeks prestasi. Dan yang ketiga di sini dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis ini, para pemain saham atau pengusaha sering menerapkan statistika untuk memperoleh keuntungan, seperti peluang untuk menanamkan saham. Dan yang keenam di sini ada populasi dan sampel. Populasi adalah objek yang dijadikan penelitian. Misalnya ya, jika kamu akan melakukan penelitian tentang pengaruh hormon steroid pada pertumbuhan ayam pedaging atau broiler. Nah, maka populasi yang dipilih adalah ayam pedaging yang dibudidayakan oleh peternak. Nah, yang kedua di sini tadi kan ada sampel. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang bisa dijadikan sumber informasi. Misalnya dari banyaknya ayam pedaging yang dimiliki oleh peternak, kamu cukup mengambil beberapa saja untuk kamu amati selama proses penelitian. Artinya di sini kamu tidak perlu menjadikan semua ayam sebagai bahan penelitian. Dan yang ketujuh di sini ada macam-macam data. Nah, dalam statistika ini terdapat macam-macam data. Yang pertama ada data kuantitatif, adalah data berupa angka. Contohnya data nilai matematika siswa SMP. Dan yang kedua ada data kualitatif. Nah, data kualitatif ini adalah data yang berhubungan dengan kategori yang berupa kata-kata atau bukan angka. Ya, misalnya contoh ya, data tentang warna favorit. Nah, yang selanjutnya ada penyajian data. Di sini yang ke-8 penyajian data. Data dapat disajikan dengan yang pertama ada tabel frekuensi, yang kedua terdapat diagram batang, yang ketiga diagram garis, dan yang keempat diagram lingkaran, dan yang kelima pik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh dari data yang dapat disajikan dengan tabel frekuensi. Yang kedua ada diagram batang, ketiga ada diagram garis, dan yang keempat ada diagram lingkaran, yang kelima ada piktogram. Nah, di sini langsung saja contoh ya. Contoh pertama di bawah ini adalah nilai ulangan matematika dari 30 siswa. Nah, ini nilainya, dan ini contoh tabel frekuensinya dari nilai matematika siswa SMP tadi. Bulannya adalah 30. Dan yang selanjutnya contoh yang kedua, misal data berat badan 40 siswa sebagai berikut. Nah, tabel ini bentuk penyajian data dengan diagram batang seperti berikut. Nah, ini diagram batang ya. Nih, ini data-datanya. Ini yang dimaksud dengan diagram batang tadi. Ini contoh gambarnya. Dan yang selanjutnya tadi terdapat diagram garis. Nah, contoh diagram garis adalah yang ini, diagram garis. Ini contoh dari diagram garis. Dan yang selanjutnya di sini ada diagram lingkaran. Contohnya perhatikan tabel frekuensi yang menyatakan hobi dari 40 siswa SMP berikut. Ini tabel frekuensinya, dan ini yang dinamakan diagram lingkaran. Nih, olahraga dari 15/40 dikali 360 derajat. Ini yang dinamakan dengan diagram lingkaran. Dan yang terakhir di sini ada piktogram. Piktogram ini adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau lambang. Misalnya contoh, ini nilainya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, frekuensinya ini ada bentuk gambar. Nah, inilah yang dinamakan dia dengan piktogram. Yang ke-9 di sini ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini terdapat beberapa. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Nah, rumus mean atau rata-rata ini adalah X bar sama dengan sigma X bar N, atau X bar sama dengan sigma F dikali X bar N. Nah, selanjutnya di sini ada yang kedua, median atau nilai tengah. Median ini adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Di sini median mempunyai dua rumus. Yang pertama,
rumus dalam data ganjil. Rumus dalam data ganjil di sini ada X bar sama dengan N di plus 1/2. Nah, dari rumus data genap di sini ada X bar sama dengan 1/2 atau dalam kurung N/2 ditambah N/2 ditambah 1. Nah, N ini adalah total frekuensi. Yang ketiga di sini ada modus. Modus adalah data yang sering muncul atau frekuensi terbesar. Nah, di sini langsung saja. Yang keempat ada contoh, median, modus, serta mean. Tentukan nilai mean, median, juga modus dari data tersebut. Ini datanya ya. Langsung dalam penyelesaian. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu tabel sebagai berikut. Langsung yang A, ini penyelesaian A dari mean dari data di atas. Mean tadi mempunyai rumus sigma N dikali F per sigma F. Nah, sama dengan 3 ditambah 1 ditambah 3 dikali 1 ditambah 4 kali 2 ditambah 5 kali 3 ditambah 6 kali 5 ditambah 7 kali 6 ditambah 8 kali 3. Nilai ini tadi dari data yang di atas tadi ya, per 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 dan ditambah 3. Inilah frekuensinya tadi. Sama dengan 3 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 42 ditambah 24. Nah, ini yang nilai ini hasil dari ini 3 dikali 1 3, 4 kali 2, 8. Ini nilainya ya, per 20. 20 ini adalah total nilai yang di bawah ini. Hasilnya adalah 122 per 20. 122 per 20 hasilnya adalah 6,1. Selanjutnya ada modus. Modus dari data di atas adalah data yang mempunyai frekuensi terbanyak, yakni frekuensi 6. Jadi data yang menjadi nilai modus adalah 7. Median dari di atas, yang ketiga ada median dari di atas. Data di atas tadi di sini ada rumusnya ya, tadi kan udah disebutkan ya rumusnya. Median ini sama dengan 1/2 dalam kurung N/2 ditambah N tambah 1/2 sama dengan N/2. N ini tadi 20/2 ditambah 20/2 ditambah 1. Hasilnya ada 1/2 dalam kurung 10 ditambah 11. Nah, 10 ditambah 11 ini tadi hasilnya ada 21/2 sama dengan 10,0. Maka data yang tepat pada frekuensinya adalah 10,5 adalah 6. Yang ke-10 di sini ada peranan statistika. Peranan statistika ini terdapat beberapa. Yang pertama ada alat menghitung besar anggota sampel yang diambil dari suatu populasi sehingga jumlah sampel yang diinginkan akan cepat dipertanggungjawabkannya. Yang kedua ada alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Yang ketiga adalah ada sebagai teknik untuk menyiapkan data sehingga data lebih mudah diakses, contohnya melalui tabel, grafik, atau diagram. Dan yang keempat ada alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Yang kedua, di sini ada materi kedua yang peluang. Nah, yang pertama di sini ada pengertian peluang. Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, melainkan pada halnya yang lebih kompleks seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lainnya. Itulah mengapa materi peluang perlu diperkenalkan sejak di bangku sekolah. Di sini yang kedua terdapat konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ruang sampel dan yang kedua ada titik sampel. Ruang sampel ini adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapat dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya
dinyatakan sebagai S. Contohnya, ruang sampel dari dadu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya adalah saat kamu melemparkan satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah angka 4. Yang ketiga, di sini ada definisi-definisi. Yang pertama ada definisi eksperimen. Eksperimen ini adalah proses observasi yang mengarahkan ke hasil tunggal yang tidak dapat diperkirakan. Dan yang kedua, di sini ada data sampel. Data sampel adalah data yang paling mendasar dari suatu percobaan. Yang ketiga, di sini ada ruang sampel. Ruang sampel ini dari suatu percobaan adalah kumpulan atau koleksi atau himpunan dari semua data sampelnya yang mungkin dihasilkan. Semua data sampel ini merupakan anggota ruang sampel yang peluang totalnya sama dengan 1. Yang keempat, di sini ada peristiwa atau kejadian atau event. Nah, adalah koleksi atau himpunan data sampel yang mempunyai sifat khusus. Di sini yang keempat ada peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian ini di sini terdapat aksioma peluang. Aksioma peluang, setiap kejadian di ruang sampel dikaitkan dengan bilangan antara 0 dan 1. Bilangan tersebut disebut peluang. Nah, di sini ada kejadian yang tak mungkin terjadi mempunyai peluang 0 dan dinamakan kejadian mustahil. Dan yang kedua, ada kejadian yang pasti terjadi mempunyai peluang 1 atau peluang ruang sampel adalah 1. Dan yang selanjutnya ada peluang kejadian A bernilai antara 0 dan 1, yaitu O, E, P dalam kurung A, E, 1. Dan yang selanjutnya, jika A dan B adalah kejadian sehingga A, C, B sama dengan A, E, maka P dalam kurung A, E, B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Selanjutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah peluang kejadian tersebut dikalikan banyaknya percobaan. Misalnya kita melakukan N kali percobaan dan A adalah kejadian dengan peluang P dengan frekuensi harapan dari kejadian A adalah P1N. Jika E adalah suatu kejadian dalam ruang, contohnya S dan P dalam kurung E adalah peluang terjadinya E dalam N kali percobaan, maka frekuensi harapan kejadian E didefinisikan sebagai berikut. F dalam kurung E sama dengan P dalam kurung E 1N. Yang keenam ada kejadian majemuk. Kejadian majemuk ini dapat dibentuk dengan cara menggabungkan dua atau lebih kejadian sederhana dengan menggunakan operasi antara himpunan. Suatu kejadian majemuk dapat dibentuk dari dua kejadian majemuk yang lain. Operasi antar himpunan yang dimaksud adalah operasi gabungan atau union dan operasi irisan. Di sini yang selanjutnya ada pengertian peluang klasik. Peluang klasik adalah peluang pertama yang dipelajari oleh para matematikawan di abad ke-17 dan 18. Semua kejadian yang akan terjadi ditentukan melalui ruang sampel. Pada peluang jenis ini, semua kejadian diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Misalnya kamu mengambil satu kartu. Nah, masing kartu itu tadi yang kamu ambil memiliki peluang yang sama, yaitu 1/52. Untuk menentukan peluang kejadian A, kamu harus membandingkan antara banyaknya kejadian A dan banyaknya keluaran pada ruang sampel. Secara matematis, kejadian A ini ditulis sebagai berikut. P dalam kurung A, N dalam kurung A per N dalam kurung S. Selanjutnya ada pengertian peluang empirik. Peluang empirik ini adalah peluang suatu kejadian yang diperoleh dari hasil observasi atau kejadian nyata. Secara matematis, peluang empirik ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya ya. P dalam kurung A sama dengan frekuensi terjadi kejadian A per total frekuensi sama dengan FA per N.
Yang kesembilan di sini ada aturan penjumlahan peluang. Aturan penjumlahan peluang merupakan metode yang digunakan ketika dua kejadian atau lebih berlangsung. Nah, kejadian tidak saling lepas. Contohnya ya, saat kamu pemilihan ketua OSIS. Saat memilih ketua OSIS, kamu ingin tahu apakah calon ketua OSISmu itu ganteng dan pintar, atau pintar saja tetapi tidak ganteng, atau ganteng saja tetapi tidak pintar. Nah, kejadian ini disebut kejadian tidak saling lepas. Aturan penulisan kejadian tidak saling lepas ini adalah sebagai berikut. Rumus untuk kejadian A dan B tidak saling lepas. Ini ya rumusnya. P sama dengan A, ini ya rumusnya ya. Selanjutnya ada kejadian saling lepas. Contohnya adalah kamu ingin tahu apakah calon ketua OSISnya laki-laki atau perempuan. Artinya tidak mungkin seorang persamaan antar laki-laki atau perempuan. Dengan demikian kejadian tersebut dinamakan kejadian saling lepas. Nah, ini rumus kejadian A dan B saling lepas. Ini rumusnya ya. Nih. Selanjutnya ada aturan perkalian peluang. Pada prinsip aturan perkalian hampir sama dengan penjumlahan. Hal yang membedakan contoh kasusnya. Di sini ada kejadian tidak saling bebas. Misalnya kamu memiliki 3 lusin buku dengan rincian 1 lusin buku sains, 1 lusin buku fiksi, dan 1 lusin buku novel. Nah, saat kamu mengambil sebuah buku tanpa pengambilan tentunya akan mempengaruhi pada jumlah keseluruhan buku. Artinya peluang pada pengambilan kedua berbeda dengan pengambilan pertama karena buku tidak dikembalikan. Tidak kembali secara matematis, kejadian tidak saling bebas. Kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. Ini rumus kejadian tidak saling bebas ya, dalam aturan perkalian peluang. Selanjutnya ada kejadian saling bebas. Contohnya kamu melemparkan koin dan dadu secara bersamaan. Kamu ingin tahu peluang munculnya koin bergabung angklung dan dadu bernomor 5. Jelas bahwa koin dan dadu tidak saling berpengaruh satu sama lain. Nah, kejadian ini disebut kejadian saling bebas. Secara matematis, kejadian A dan B saling bebas. Nah, maka dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya ya. Rumus kejadian saling bebas. Selanjutnya ada peluang kejadian bersyarat. Nah, pada keadaan tidak saling bebas ini kamu terdapat mengenal persamaan. Nah, persamaan ini jika kedua ruas dibagi P dalam kurung A diperoleh nih ya, P dalam kurung B per A dibaca peluang kejadian B terjadi setelah A. Nah, untuk mengasah kemampuanmu tentang aturan penjumlahan dan perkalian peluang serta peluang kejadian bersyarat, simak contoh soal berikut. Contoh soal pertama. Berikut ini merupakan data sebaran anggota Serikat Buruh dari 5 kota besar di Indonesia. Ada Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Medan, Padang. Nah, ini nilai frekuensinya ya. Jika hendak dipilih satu orang secara acak untuk menjadi ketua Serikat Buruh, tentukan peluang terpilihnya ketua Serikat Buruh dari kota Bandung atau Padang. Di sini langsung ke pembahasan. Diketahui N sama dengan 1297. Misalkan A adalah kejadian terpilihnya ketua Serikat Buruh dari Bandung dan B kejadian terpilihnya ketua Serikat Buruh dari Padang. Kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan sehingga disebut kejadian saling lepas. Nah, jadi peluang terpilih ketua Serikat Buruh dari kota Bandung atau Padang adalah 427 per 1297 atau 427 atau 1297 ya. Maaf tadi bukan per ya, atau ya. Nah, yang ke-12 di sini ada kejadian komplement. Kejadian K komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplement atau yang dinyatakan K memenuhi. P dalam kurung K ditambah P dalam kurung K sama dengan 1 atau P dalam kurung K sama dengan 1
kurang P dalam kurung K. Contoh ya, Ana bermain kartu Bridge. Nah, kemudian diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang Ana mengambil kartu bukan as. Langsung saja ke pembahasan ya. Di sini ada jumlah semua kartu Bridge N dalam kurung S sama dengan 52. Nah, jumlah semua kartu as adalah N dalam kurung K sama dengan 4. Nah, P dalam kurung K sama dengan 4 per 52. Hasilnya adalah 1 per 13. Nah, sedangkan untuk rumus ini ya tadi sama dengan P dikurang 1 dikurang P dalam kurung K sama dengan 1 dikurang 1 per 13. Hasilnya adalah 12 per 13. Jadi peluang Ana mengambil bukan kartu as adalah 12 per 13. Baiklah, sekian video presentasi PowerPoint dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.